Happy Cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, setelah Bapak Ibu dan sobat investor sudah mengikuti video saya tentang investasi jangka pendek atau dana darurat dan jangka menengah, saya akan menjelaskan step yang berikutnya ya. Jadi step ini harus dilalui step 1 dan 2 tadi ya. Ketika kita sudah mulai mempersiapkan dana pensiun, maka kita sudah harus selesai itu, sudah harus done untuk dana darurat dan jangka menengahnya. Baru kita memikirkan dana pensiun ya. Seperti kita ketahui, banyak sekali ya sekarang ini kejadian di sekitar kita ya, banyak ya kehidupan para artis yang dulunya bergelimang harta, dulunya uang seolah tidak menjadi masalah ya bagi mereka-mereka ya karena penghasilannya di atas rata-rata orang kebanyakan di Indonesia ya, bahkan gajinya setara dengan anggota DPR ya, sehingga mereka pada saat masa jayanya mereka tidak seolah-olah tidak membutuhkan dana pensiun. Tetapi banyak kejadian di sekitar kita yang itu nyata ya, nampak sekali ya. Setelah mereka tidak laku lagi ya, setelah mereka tidak tenar lagi, setelah mereka tidak bisa menghasilkan pundi-pundi uang, maka kehidupan pada saat masa tuanya sungguh sangat memprihatinkan ya. Kejadian-kejadian ini nampak di sekitar kita ya. Dan itu adalah contoh yang ditunjukkan ke kita oleh Tuhan supaya kita sendiri tidak mengalami hal yang seperti itu ya. Banyak contohnya ya. Jadi mereka akhirnya hidup hidup pun tidak punya rumah masa pensiunnya ya, tidak punya rumah, sakit-sakitan, lalu tidak bisa membiayai untuk biaya rumah sakitnya ya, hidup terlunta-lunta dan sampai pada masa akhir hayatnya mereka menderita. Sebenarnya kalau mereka mengerti tidak perlu terjadi seperti itu ya. Banyak juga artis-artis sekarang ya, selebritas yang banyak belajar dari situ ya, sehingga selebritas ketika sudah terkenal, ketika mereka terkenal, mereka banyak mengalokasikan untuk dana yang mereka dapat untuk ke alokasi investasi ya. Ada banyak contohnya. Ya, satu yang menjadi panutan saya adalah Raditya Dika ya, yang hidupnya cukup sederhana untuk artis terkenal pada zamannya ya, dan dia banyak mengalokasikan pendapatannya untuk investasi. Nah, dana pensiun ini adalah salah satu contohnya ya. Memang bagi ASN atau pegawai negeri ya, pasti ada dapat dana pensiun. Tetapi kan untuk ASN, walaupun golongannya sudah golongan 4, tetap aja akan minimalis ya. Sehingga kita perlu juga mempersiapkan bagi teman-teman yang swasta juga seperti itu kan ya. Jadi untuk yang perusahaan swasta ada yang dapat pesangon, ada juga yang tidak. Sehingga kita perlu mempersiapkan. Apakah yang dimaksud dengan dana pensiun ini adalah kita punya sebanyak dana tertentu sesuai dengan kebutuhan kita ya, yang nanti kita alokasikan untuk investasi. Kemudian dari komponen investasinya itu, jadi dari dividen dan dari ya pendapatan dari dividen atau return yang dihasilkan, return tersebut bisa untuk kehidupan kita secara bulanan ketika kita sudah tidak bekerja lagi. Dan return tersebut ya, jadi setiap kita ambil tiap bulan, kita bisa hidup dari returnnya saja tanpa mengurangi capital gain yang sudah kita tanam di situ. Jadi seperti itu ya, sehingga ada rumusnya, ada aturan perhitungan tersendiri ya untuk dana pensiun tersebut. Jadi semisal kita ambil 2% atau 3% dari alokasi dana pensiun kita,
kemudian sisanya dimasukkan lagi, dapat return dan sebagainya, itu sampai dengan kisaran 30 tahun mendatang setelah kita pensiun, ataupun sampai 50 tahun mendatang ketika pensiun, dana tersebut tidak habis. Itu yang dinamakan dengan dana pensiun. Baik, ada satu peneliti ya, yang meneliti itu di tahun 98. Jadi meneliti berapa sih yang bisa kita ambil dari dana investasi kita supaya nanti dana tersebut tidak akan habis sampai pada masanya pada masa sekitar 30 tahunan mendatang atau 50 tahun mendatang setelah kita pensiun. Nah, itu adalah aturannya namanya 4% rule ya, atau aturan 4%. Jadi ternyata untuk penelitian ini dilakukan di Amerika ya. Penelitian ini dilakukan di Amerika, 4% rule. Jadi ketika kita ambil 4%, maka dana tersebut tidak akan habis sampai dengan ajal kita menjemput ya. Seperti itu. Nah, tentunya kalau di Indonesia kita sesuaikan. Di Indonesia juga perhitungan tersebut ada penyesuaian di mana kita juga harus melakukan perhitungan mengatasi tingkat inflasi ya, mengatasi tingkat inflasi kita itu berapa di situ. Tingkat inflasi di Indonesia secara rata-rata itu adalah 5% ya. 5%, sehingga 5% ditambahkan dengan 4% tadi ya yang kita ambil, maka minimal kita harus menaruh dana pensiun kita itu di investasi, komponen investasi yang lebih besar, return-nya nanti lebih besar daripada 9%. Jadi 10% ke atas. Nah, maka kita bisa mengatasi inflasi, juga bisa mengatasi yang kita ambil selama 4% itu. Jadi komponen investasinya nanti harus menghasilkan return di atas 9% sampai dengan 10%. Ini sudah saya hitungkan ya dari hasil Excel-nya itu. Saya tadi sudah sampaikan ada jangka pendek tadi RDPU ya, reksadana pasar uang atau deposito. Saya lebih baik ke reksadana pasar uang ya, RDPU, karena return-nya lebih besar daripada deposito. Deposito itu kalau negara lagi krisis itu maka akan semakin merosot. Di sini ada RDPU, ini dana jangka pendek. Kemudian ada obligasi jangka menengah dan ada jangka panjang, reksadana indeks dan reksadana saham. Jadi untuk dana pensiun itu lebih banyak dimasukkan di reksadana indeks ataupun di saham itu sendiri. Jadi kita membeli langsung saham. Nah, kita masing-masing kita hitungkan di situ. Ini tergantung Bapak Ibu sekalian ya, nanti ya bobotnya ini bisa diubah-ubah sesuai dengan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ini diubah nanti akan menghasilkan return yang berbeda ya. Saya contohkan di sini, kalau di ini saya ganti 80 untuk stoknya ya. Kemudian otomatis yang RDPU-nya akan berkurang, kemudian untuk obligasinya RDPT dia akan bertambah. Nah, kita lihat lah, dia akan menjadi 11% di sini. Jadi sudah di atas dari 9% tadi yang berasal dari 4% dari aturan 4% rule ya. Jadi kita ambilnya 4% setiap bulannya selama 1 tahun, kemudian mengatasi inflasinya tadi ditambahkan 5% atau 6% gitu ya. Ini sudah berarti di atas 9%, jadi ini tidak akan habis dananya, seperti itu. Jadi kalau kita kembalikan lagi di sini sesuai dengan hitungan awal saya ya, nah 70%, maka dia akan balik lagi 9,9% atau 10%. Kemudian nanti kita bisa hitung di situ berapa sih sebenarnya yang harus kita sisihkan supaya kita bisa mendapatkan return seperti itu, mendapatkan dana pensiun yang tidak akan habis sampai dengan ajal menjemput ya. Sehingga ketika kita sudah memiliki dana pensiun ya otomatis di masa tua kita juga tidak akan membebani anak cucu kita nanti ya, kita bisa hidup dengan dana pensiun ini.
Nah, kita lihat di sini saya mengalokasikan untuk pengeluaran bulanan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pengeluaran bulanan ya. Kita nanti dihitung sendiri berapa pengeluaran bulanannya ya. Masing-masing orang tidak sama. Saya tahu di ibu kota Jakarta itu ternyata ada yang 10 juta ya. Maka 10 juta coba kita masukkan di sini. Kita ganti. Nah, di sini akan tentunya yang akan disisihkan untuk tiap bulan jadi besar ini. Jadi 13,19 juta. Nah, untuk di kota kecil ini 5 juta. Nah, bisa kita lihat di sini, nah dia akan turun. Kemudian juga kita harus, ini tingkat inflasi sudah saya masukkan 4% ya. Sebenarnya juga bisa 5% ya, terserah. Nah, ini bisa 5% juga. Ini tadi 4% ya, ini 500% ya, 5%. Ini saya balik lagi di sini ya, kalau 5% berapa. Nah, ini bisa kita lihat kalau 5% ya, atau kalau kita ganti lagi ke 4%, jadi berapa itu ya. Jadi ini tergantung semuanya fleksibel perhitungannya. Nah, ini saya masukkan 4% di sini. Kemudian di sini juga ada planning berapa tahun lagi kita pensiun ya. Kita hitung usia kita berapa sekarang, kemudian pensiun kita mau kita rencanakan umur berapa. Ya, misalnya 15 tahun lagi, maka ya kita masukkan di sini 15 tahun lagi. Kemudian ya ini yang ada warna ya apa kuning ini ya, ini adalah dana yang harus kita persiapkan ya, supaya dana kita tidak habis pada saat diambil, kita ngambil returnnya tidak habis sampai dengan kita, ini yang dinamakan dengan free financial ya, atau kebebasan finansial. Ini kalau hitung-hitungan saya yang saya masukkan komponen ini, maka pengeluaran 5 juta per bulan, kalau 1 tahun berarti sama dengan 60 juta. Kalau, nah ini aturan 4% rule, jadi yang kita harus persiapkan adalah 1 dibagi dengan 4% atau 25 kalinya. Muncul angka 25 kali, nah ini bisa kita lihat. Kita juga harus menghitung di situ adalah 1,5 miliar ya. Kemudian juga kita harus hitung di situ future value ya, dana pensiun ini future value 1.500 ini kalau atau 1,5 miliar itu kalau kita hitung sekarang. Tetapi ketika 15 tahun lagi tentunya besarannya akan berbeda. Maka kita masukkan di situ adalah FV ya, atau future value. Keluar di sini adalah 2,7 miliar ya, 2,7 miliar. Nah, maka ini yang kita siapkan, kita harus siap ini 15 tahun lagi sekian dananya, 2,7 miliar. Nah, kemudian juga di sini ada komponen perhitungan kalau kita sudah punya modal awal ya, jadi tidak nol modalnya. Kalau ini nol maka akan berbeda lagi. Ya, misalnya kalau saya hitung kita sama sekali sekarang tidak punya aset apa-apa. Nah, maka kita menghitungnya di sini untuk rutin nabung bulanannya adalah lebih besar. Tapi ketika kita sudah punya modal awal di sini misalnya ya, dihitung di situ 100 juta atau 50 juta, maka akan keluar angka yang lebih rendah. Kita lebih ringan untuk menabungnya setiap bulan. Nah, itu akan keluar di situ angka tertentu ya. Kemudian ini ekspektasi return ini didapatkan dari yang ini tadi. Dari angka komponen yang diinvestasikan. Jadi ada proporsinya di situ 10, 20 sampai 70% ya. Ini ya, yang paling banyak adalah di saham dan reksadana indeks dibandingkan reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Sehingga kita muncul di sini. Sehingga angka yang muncul adalah di sini. Sehingga di sini sudah jelas ya, berarti cara menghitungnya seperti itu ya untuk dana pensiun. Maka kita harus persiapkan itu dari setiap bulannya. Tentunya kalau kita punya komponen hutang ya ini berarti hutang harus diperhitungkan dulu ya. Ini perhitungan ini ketika kita tidak punya hutang sama sekali. Ketika kita punya hutang maka ada beban yang harus kita tambahkan di hutang tersebut ya. Jadi kalau hutangnya hutang produktif tidak masalah, tetapi kalau hutangnya konsumtif ya itu yang menjadi lebih berat lagi kita untuk mencapai angka sekian di 15 tahun lagi. Jadi ini salah satu contoh perhitungan sederhana
untuk menghitung berapa dana pensiun yang dibutuhkan untuk sesuai dengan gaya hidup kita. Ya, sesuai dengan gaya hidup kita, karena ini kan pengeluaran bulanannya sesuai dengan gaya hidup kita. Ada yang gaya hidupnya mewah, ada yang gaya hidupnya sederhana, ada yang gaya hidupnya yang menengah. Tuh, seperti itu. Jadi seperti ini yang bisa saya sharekan. Semoga membawa manfaat ya. Ini atribut untuk channel Dodi Bicara Investasi ya, karena saya juga belajar dari beliau. Silakan Bapak Ibu lihat channel beliau ya, karena beliau juga cukup menjelaskan, tidak pelit berbagi ilmu, ya, menjelaskan dengan terbuka. Jarang YouTuber yang seperti itu, dan saya termasuk salah satu yang subscriber beliau dan mengikuti channel-channel beliau. Ini penjelasan versi saya ya, versi Pak Dodi dan versi saya akan berbeda ya. Kami sama-sama dosen, beliaunya dosen teknik sipil, saya dosen farmasi, sehingga akan berbeda dari sisi pandangnya. Demikian, happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe dan like, serta klik tanda lonceng untuk keberlangsungan channel ini ke depannya ya, sehingga saya akan semakin bersemangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.